Hingga pertengahan 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk perundungan terhadap anak. Paling baru adalah kasus anak yang dirundung untuk disetubuhi kucing di Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekolah keagamaan di sejumlah wilayah beberapa waktu terakhir. Saya akan menunjukkan dunia anak yang masih dibayangi oleh hantu kekerasan. Tema Hari Anak Nasional 2022, Anak Terlindungi Indonesia Maju yang jatuh pada 23 Juli lalu, seakan masih menjadi mimpi yang jauh untuk digapai. Lalu benarkah kasus yang muncul mewakili fenomena gunung es? Siapa yang harus bertanggung jawab menciptakan ekosistem aman pada dunia anak? Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Komisioner KPAI Retno Listiarti. Halo, selamat malam Bu Retno, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, alhamdulillah dalam kondisi baik begitu Bu ya. Baik Ibu, kalau kita lihat saat ini di era keterbukaan informasi yang semakin maju, kesadaran akan perlindungan hak anak yang juga rasanya semakin tumbuh begitu. Tapi mengapa kemudian rasanya kekerasan anak dan juga kasus perundungan ini semakin miris, semakin ngeri begitu Bu? Apa yang sebenarnya salah pada sistem pengawasan kita pada anak? Rasanya kita seakan-akan hanya menjadi pemadam kebakaran ketika kasus itu bermunculan Ibu. Bagaimana? Iya, sebenarnya ya, terbaik itu adalah melalui sistem pencegahan. Jadi memang sistem pencegahan yang nampaknya harus dievaluasi. Namun yang kedua, anak ini kan peniru ulung ya. Jadi anak itu mudah sekali mencontoh lingkungannya, sama orang dewasa di lingkungannya. Jadi misalnya ya, seorang anak pengasuhannya itu dilakukan dengan kekerasan. Kalau dia salah dipukul, kalau dia keliru melakukan sesuatu yang dia tidak benar oleh orang tuanya atau pengasuhnya, maka dipukul. Nah, atau dimaki, maka anak ini pun akan belajar memperlakukan orang seperti itu. Jadi ketika dia misalnya memasuki dunia sekolah, ketemu teman-temannya, dia akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau temannya salah bagi dia atau temannya melakukan sesuatu yang menurut ukuran dia nggak benar, ya dia akan memaki, akan memukul, sama persis bagaimana dia diasuh. Jadi selama pengasuhannya tidak berubah, maka ya anak ini pun tidak akan juga merubah diri gitu. Jadi anak ini ketika di sekolah gitu ketemu teman lain, dia akan melampiaskan rasa marahnya itu. Kan nggak berani kalau di rumah. Jadi kepada orang lain yang lebih lemah di sekolah, lebih lemah dari dirinya. Nah, ini korban bertambah, pelaku juga bertambah. Jadi nggak putus-putus mata rantai kekerasan. Nanti anak ini punya anak akan melakukan hal yang sama, anaknya juga demikian gitu. Itu hal yang kalau di sekolah juga zero kekerasan, maka itu tentu akan gitu. Jadi kalau di rumah dia dikeras, tapi di sekolah ternyata dia belajar bahwa kekerasan itu nggak boleh, maka itu bisa mengubah karakter dan bisa mengubah cara dia memandang tadi ya, bagaimana mendisiplinkan, bagaimana bergaul sama orang lain gitu. Kesalahan anak nggak berdiri sendiri, ada faktor orang dewasa di sekitar anak. Makanya kekerasan susah diputus selama orang dewasa seperti guru, seperti orang tua tetap mendidik atau mendisiplinkan itu, mereka gunakan cara kekerasan, ya nggak pernah putus jadinya kekerasan, ya nggak pernah habis. Baik, berarti artinya dari lingkungan terdekat dan pendidikan pertamanya yaitu rumah sebenarnya yang harus dibenahi Bu ya. Dan kalau saya cuplik sedikit dari kata Anda, rasanya trauma itu yang sebetulnya menjadi akar dari segala bentuk misalkan perundungan ataupun kekerasan terhadap anak lain misalkan. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat dan juga orang tua seharusnya bisa mengawasi itu Bu? Karena kalau kita lihat ketika Ibu tadi menyampaikan bahwa ini asalnya bisa dari rumah, misalkan dari orang tuanya dia meniru atau meniru gurunya di sekolah, artinya ini kan masalah yang cukup kompleks, tidak hanya pada anak dan kemudian lingkungan bermainnya begitu. Iya, makanya ada peraturan perundangan ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu jelas mengatur bahwa kalau anak menjadi korban, maka apalagi pelakunya orang terdekat seperti orang tua, guru itu dianggap orang terdekat ya, itu bisa hukumannya diperberat sepertiga lagi gitu. Itu lantaran peraturan perundangan itu menginginkan ya orang yang bertanggung jawab melindungi anak-anak terus dia jadi pelaku, ya hukumannya akan jauh lebih berat karena harusnya
dia ngelindungin anak-anak itu. Nah, ini kan udah ada nih regulasi ya atau hukum, problemnya implementasinya bagaimana gitu. Jadi kita akan bisa membangun sistem pencegahan, misalnya berangkat dari tadi karakter anak pertama dan utama itu dibentuk keluarga. Yang kedua, kita salah satunya karakter itu umpamanya adalah speak up ya. Anak berani berbicara, berani menolak, berani berbicara untuk hal-hal yang tidak nyaman bagi dia. Dia tahu kemana mengadu, dia tahu gimana mencari pertolongan. Nah, problemnya ini sudah terjadi belum gitu ya. Jadi anak ngadu apakah misalnya kalau pelakunya orang terdekat korban di rumah. Nah, tetangga kiri kanan itu bisa nggak melaporkan kepada RT nanti lapor kepada kepolisian bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak. Kan melakukan kekerasan pada anak sendiri juga nggak boleh. Ada undang-undang KDRT, ada juga undang-undang yang sifatnya lex spesialis seperti undang-undang perlindungan anak. Yang kedua, kita juga harus melihat ya, itu ketika di sekolah, apakah ada sistem pengaduan, apakah ada sistem pencegahan, apakah ada sistem penindakan, ada oknum guru misalnya pelaku kekerasan. Jadi kekerasan itu nggak dibenarkan, kekerasan itu yang harus kita hapus. Nah, ketika kekerasan harus kita hapus, kan harus konsekuensi menerapkannya kan harus terjadi ya. Jadi kalau di lingkungan sekolah misalnya, kalau kemudian guru melakukan, apa yang harus dilakukan? Kalau ustadz melakukan, apa yang harus tindak gitu? Nah, apakah kalau mereka yang melakukan atas nama pendisiplinan dan mendidik boleh? Padahal dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Nah, jadi kadang guru juga melihat, saya nyubit dikit, ini dikit, dilaporin polisi loh. Padahal bukan begitu juga, anak boleh diberi sanksi, anak boleh dihukum, tetapi yang mendidik dan tidak dengan kekerasan. Jadi anak juga harus belajar dari sebuah kesalahan. Baik. Kan untuk belajar dari kesalahan harus kita beri kesempatan dan kita kasih contoh yang baik kan gitu. Baik, ini saya tertarik dengan apa yang Anda katakan soal kebiasaan menghukum yang mungkin eranya sudah berbeda begitu ya. Tapi ada satu poin yang sebelumnya Anda sampaikan juga dalam masalah speak up atau komunikasi antar orang tua dan juga anak begitu Ibu. Nah, tapi kalau kita lihat hari ini rasanya walaupun kita sering mensosialisasikan soal itu, rasanya ternyata belum cukup kemudian menekan angka perundungan kekerasan terhadap anak. Apakah jangan-jangan kita sebagai orang tua masih memakai perspektif orang tua, masih memakai pendekatan kedisiplinan misalkan, sehingga itu tidak masuk dalam mungkin komunikasi anak-anak itu, Bu? Iya, bisa jadi sebenarnya seperti itu. Misalnya saja gini ya, orang tua yang dulu masa kecilnya dia itu dilakukan kekerasan dalam mendidik oleh orang tuanya atau oleh kakek nenek anak ini. Nah, problemnya rasa sakit itu tidak pernah tersembuhkan. Jadi ada faktor psikis kan, ada orang yang mengalami kekerasan dia bisa berusaha untuk move on ya, melupakan. Tapi ada orang yang nggak bisa. Jadi waktu dia ngeliat anak kecil, dia ngebayangin dirinya dulu dan seperti apa dia diperlakukan. Terus secara alamiah kemudian terjadi tuh perlakuan itu karena apa? Di dirinya gitu. Nah, makanya bagi orang-orang yang merasa, jadi saya pernah bertemu nih si ibu ini bilang, saya tuh sedih nggak mau ngelakuin kekerasan pada anak saya, tapi entah kenapa gitu. Tiap ada dorongan yang kalau anak salah kemudian dia terbayang masa lalunya. Nah, akhirnya untuk itu ya kita sarankan ibu ini berobat. Jadi harus ke psikolog untuk memulihkan. Jadi pemulihan psikologi. Jadi sepanjang dia nggak bahagia, dia nggak bisa membahagiain orang lain. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, jadi untuk kita bahagia kan harus sehat mental. Nah, kesehatan mental ini kan sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita seringkali kalau anak tuh sakit fisik buru-buru ke dokter. Tapi kalau anak sakit mental gitu ya, dia punya masalah kesehatan mental, kadang kita tidak buru-buru membawa ke psikolog. Kita mengabaikan. Itu yang seringkali terjadi. Nah, padahal pengabaian itu ya bisa membahayakan. Kayak anak misalnya, pada saat dia dikatakan depresi, kan stresnya udah lama dulu gitu. Kan tidak tiba-tiba depresi, ada proses panjang. Misalnya dia dibully terus, tapi nggak pernah ada yang belain. Kalau ngadu juga percuma, nggak ditanganin gitu ya. Nah, terus-menerus tuh gitu. Sampai dia nggak berdaya. Akhirnya dia jadi cemas, kurang tidur, ya sulit tidur sebenarnya. Jadi imunitas tubuhnya kan turun. Ketika imunitas tubuhnya turun, dia bisa kena berbagai penyakit gitu, fisik ya. Makanya anak-anak yang kemudian sering sakit, itu bisa jadi juga
masalahnya di psikis dia, bukan di fisik dia. Itu dampak gitu. Nah, kepekaan ini dimiliki nggak sama orang dewasa dan para orang tua? Baik. Karena memang menjadi orang tua tuh nggak mudah, nggak ada sekolahnya ya. Jadi kadang-kadang kita berkomunikasi dengan anak-anak pun kita nggak ngerti psikologi perkembangan anak. Jadi kalau dulu anak kita manis di SD, TK, tapi begitu SMP kan udah 13-15 tahun tuh ada perubahan. Dia mulai bisa protes, tapi dianggap orang tuanya kurang ajar gitu ya, padahal era psikologinya memang fasenya itu. Nah, karena kita akhirnya sering marah gitu, kamu udah sekarang kurang ajar, berani ini salah gaul dan lain-lain. Akibatnya anak merasa orang tua tuh musuh bagi dia. Nggak bisa terus terang, dia nggak merasa nyaman sama orang tuanya karena tiap ketemu jadi bertengkar akibat orang tuanya tidak paham fasenya dia gitu. Nah ini ya yang jadi memang harus belajar betul jadi orang tua itu. Baik, Ibu, tadi Anda mengatakan soal mengadu tak ditangani begitu. Apakah jangan-jangan sebenarnya paradigma orang tua, guru, dan stakeholder terkait ini sebenarnya masih sempit memaknai soal keamanan, kenyamanan anak, Bu? Misalkan soal pelecehan seksual hanya disempitkan pada soal perkosaan misalkan, atau pertengkaran anak hal-hal yang wajar, sedangkan itu bisa berdampak banyak, bahkan salah satu yang kita lihat di Tasikmalaya karena perundungan itu. Anda melihatnya bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang pengabaian, saya tuh begini, kadang kita menganggap pas dia cerita, dulu bapak atau mama lebih nggak kenapa-napa gitu. Kadang kita mengukur orang lain dengan padahal kan belum tentu pas gitu ya. Terus ini anak-anak gitu. Nah terus akhirnya dia merasa nggak ada gunanya, lapor ke orang tuanya nggak ada gunanya. Nah tapi dia menyelesaikannya sendiri nggak bisa juga. Atau misalnya guru ketika nerima pengaduan gitu. Saya pernah tuh orang tuanya cerita anaknya autis, lalu dibully gitu. Dan ketika kemudian anaknya didorong oleh orang tua untuk lapor, ya orang tuanya ngedidik anaknya nyelesai masalah sendiri. Jadi lapor aja ke gurunya. Begitu lapor, gurunya memang dengerin. Habis itu bilang, udah kamu sabar aja, nggak usah main sama anak yang anak yang membuli kamu. Problemnya yang bully satu kelas. Gimana dia mau main sama siapa? Baik. Dia ngomong gitu. Terus gurunya bilang, udah sabar, biar aja nanti Tuhan yang membalas. Nah, kan gimana ya tuh diselesaikan oleh seorang guru yang anak membutuhkan perlindungan itu malah menyerahkan atau merepotkan Tuhan, kan akhirnya begitu gitu loh. Padahal ini dia bisa nyelesain gitu. Jadi ada tadi yang saya bilang kepekaannya nggak ada, terus yang kedua nggak ngerti bahwa dampak dari pembulian, dampak kekerasan terhadap anak itu sangat luar biasa. Tumbuh kembang si anak akan terganggu, otaknya yang harus berkembang maksimal jadi tidak bisa berkembang maksimal. Banyak hal yang seharusnya dia bisa punya potensi yang bisa digali, itu membuat si anak menjadi rendah diri, ya artinya tidak percaya diri, kemudian banyak hal yang akhirnya mengganggu betul tumbuh kembang optimal seorang anak. Baik. Ini kan harus diberitahu para orang tua dan guru gitu. Jadi harusnya ada kelas-kelas parenting di sekolah untuk pengasuhannya sama gitu antara di rumah dengan sekolah. Baik. Tapi pengasuhan yang positif, gitu. Disiplinnya disiplin yang positif, itu kan harus disamakan tuh. Agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Karena di sekolahan anak itu menghabiskan sepertiga hidupnya loh. Dari 24 jam itu sepertiganya berada di sekolah. Baik. Jadi sekolah dengan rumah harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Baik, artinya harus ada edukasi parenting begitu ya, untuk mengikuti bagaimana soal tren kesadaran dan juga kesehatan mental sebenarnya yang cocok untuk anak-anak sekarang. Nah, bagaimana juga kita sebagai orang tua, masyarakat, Ibu, memperlakukan ataupun mentreatment kemudian pelaku kekerasan atau pelecehan yang sebenarnya juga masih anak-anak, yang artinya mungkin mereka sendiri tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah. Seperti apa, Ibu? Ya, pertama kan tadi ya, anak nggak berdiri sendiri, dia nyontoh sebenarnya sama lingkungannya. Nah, yang kedua bahwa kalau anak salah, kita tuh harus ngelihat juga penyebab kesalahannya, akar masalahnya sebenarnya di mana. Lalu dia harus kita beri kesempatan juga untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, jadi kalau misalnya anak menjadi pelaku pidana misalnya, itu bagaimana? Apakah kemudian tidak bisa dihukum? Bisa. Ada Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak itu bisa dihukum. Makanya disebutkan tadi sistem peradilan pidana anak hanya saja dia itu klasifikasi. Jadi misalnya kalau kita berbicara tentang usia,
Kalau dia di bawah 12 tahun bagaimana nih pelaku? Itu nggak bisa diproses hukum. Tapi ada ruang untuk menyelesaikan namanya diversi. Kita menyebutnya sebenarnya penyelesaian dengan restorasi justice. Lalu yang kedua, usia anak 12 tahun ke atas bisa nggak itu? Bisa. Hanya ada hukuman lagi tuh. Kalau anak usianya di bawah 14 tahun, maka dia juga nggak bisa dihukum penjara. Tapi kalau 14 tahun ke atas bisa. Jadi ada pengklasifikasian karena memang penjara itu sebaiknya dihindari untuk anak. Dia akan menjadi tumbuh kembangnya jadi buruk kalau dia berada di dalam penjara. Makanya untuk kepentingan terbaik bagi anak, sistem peradilan pidana anak itu ada kategori umur. Bisa seorang anak di penjara. Dan undang-undang SPPA ini pun hukuman untuk anak itu berbeda dengan orang dewasa, separuhnya orang dewasa. Anak tuh nggak bisa dihukum berat seperti hukuman mati, hukuman seumur hidup gitu. Tapi dia bisa dihukum penjara maksimal 10 tahun. Nah artinya anak tuh bukan nggak bisa dihukum, bisa. Hanya saja tadi perlakuannya berbeda dengan orang dewasa. Jadi kalau kasus misalnya kita berbicara kan usianya pelaku 13 sampai 14 tahun. Korban 11 kan. Nah karena pelaku 13 sampai 14 berarti bisa kalau mau diproses. Tapi kan harus dibuktikan dulu benar nggak penyebabnya itu. Nah ini sebuah proses panjang gitu. Nah lalu yang kedua, kalau diversi bisa nggak penyelesaian di luar pengadilan? Bisa. Hanya sangat bergantung pada keluarga korban. Kalau keluarga korban bersedia, diversi bisa dilaksanakan. Tapi kalau keluarga korban menolak, maka proses hukum harus dilakukan. Seperti itu. Baik, artinya kalau Anda katakan tadi restorasi justice itu kan kita berbicara penanganan setelah kasus ini terjadi begitu ya Bu. Tapi bagaimana juga kalau kita bicara soal antisipasi, artinya ketika regulasinya jelas tapi ternyata kasusnya juga tidak menghilang begitu saja, terus ada dan terus terungkap begitu ke publik. Bagaimana kita juga bisa artinya secara lingkungan menciptakan lingkungan yang sehat agar tidak ditiru kalau saya mengutip Anda katakan tadi. Ya makanya tadi untuk menghindari tadi ya kan sebenarnya anak tuh belajar betul-betul dari pengalaman hidup. Jadi contoh orang dewasa, kalau orang dewasanya lemah lembut, demokratis, memperlakukan anak dengan baik, sehingga potensi-potensi anak terakomodir dengan baik dan berkembang, maka anak-anak itu juga pasti ketika nanti jadi orang tua akan melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana kalau kekerasan terhadap anak? Banyak kasus orang tua juga melakukan. Nah, ketika kemudian itu terjadi, maka ada hukum kan bagi para orang tua ini. Ini kan artinya negara hadir dengan regulasi untuk melindungi anak-anak. Jadi walaupun itu anak yang kau lahirkan, dia nggak bisa dilakukan kekerasan, dipukuli dan lain nggak bisa gitu. Nah itu akan melanggar hukum. Nah itu kan tujuannya hukum kan menertibkan ya dan menciptakan kesejahteraan bersama. Nah, jadi dengan hadirnya peraturan perundangan kan memang upaya ngelindungin. Kalau kemudian tetap terjadi, ya terus aja penindakan dilakukan gitu. Sambil ada rehabilitasi psikologi. Karena kadang orang bertindak tuh karena psikisnya bermasalah gitu. Dia nggak sehat mental. Nah, berarti selama di penjara misalnya seorang orang tua ya, ayah atau ibu yang melakukan itu, maka dia juga di penjara kelak dia akan mendapatkan rehabilitasi psikologi agar ketika dia kembali mengasuh anak-anaknya sudah terjadi perubahan gitu. Baik, artinya dengan ada regulasi atau hukum memang harapannya bisa memberikan hak yang sama, kenyamanan yang sama untuk semua orang. Nah, terakhir Bu Retno, dalam catatan KPAI seberapa bebas anak kemudian bisa bermain, menempuh pendidikannya tanpa ada rasa takut, tanpa ada hantu ketakutan yang seperti kita bahas di awal tadi. Seperti apa Bu Retno? Ya sebenarnya sih mayoritas baik gitu ya, maksudnya kondisinya ya kalau ada kasus-kasus ini kan coba kita lihat penyebaran wilayahnya, penyebaran kejadiannya gitu ya, kan itu berbeda. Walau kemudian tadi disebut misalnya gunung es itu kan ketika orang tidak mengadu, makanya diperlukan tadi sistem pengaduan itu diperlukan sebagai bentuk pencegahan. Karena sistem pengaduan ini ada di mana-mana gitu, kalau nggak tunggal. Misalnya di Dinas Swadaya Perempuan dan Perlindungan Anak, ada KPAI, KPAD, tapi lembaga-lembaga pendidikan, bahkan juga Kemendikbud gitu ya, selevel itu pun mereka memiliki portal pengaduan. Ini tujuannya apa? Ya menekan angka-angka kekerasan itu, orang bisa tahu harus melapor kemana dan mencari pertolongan kemana. Yang kedua psikolog ya, ini layanan
psikologis ini penting karena ternyata banyak para orang tua yang memiliki masalah dengan kesehatan mental. Kalau dia memiliki masalah kesehatan mental, dia bisa melakukan kekerasan tuh sama anak-anaknya. Jadi ini harus disembuhkan gitu, ini harus diatasi. Nah berarti sekarang tuh udah ada layanan-layanan psikolog gitu melalui P2 TP2A, melalui dinas anak, Kemensos, dinas sosial di berbagai daerah. Nah ini dimanfaatkan karena gratis kalau yang dibikin oleh negara. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya fasilitas dan perangkatnya sudah ada, harapannya lebih bisa dimaksimalkan dan juga kita terus mendorong agar masyarakat terus bisa speak up dan menyuarakan ketika menjadi korban, begitu Ibu ya. Baik, terima kasih Komisioner KPAI Retno Listiarti telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu Ibu. Malam. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan persoalan senjata milik militer Amerika Serikat di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung yang sempat disegel bukan senjata ilegal. CNN Indonesia Newscast segera kembali.